cara kamu bisa kerja di Jepang. Pertama, jelas punya skill bahasa Jepang guys. Soalnya meskipun kalian punya skill bahasa Inggris yang sepro apapun, sejago apapun, senative apapun, karena di Jepang itu ya mayoritas orang-orang itu ya orang Jepang guys. Kalau di perusahaan Jepang ya jelas itu kan. Maksudnya beda cerita lagi kalau misalkan kalian masuk ke perusahaan yang gaishike atau internasional guys, misalnya kayak Google, LinkedIn, Microsoft, itu mungkin ada orang bule atau orang Indonesia yang bisa ngomong lancar fasih bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Tapi kan kalau dalam lingkungan kerja yang di Jepang itu kan maksudnya manajemennya kan udah pasti orang Jepang juga gitu kan. Terus si CEO-nya juga pasti orang Jepang karena mereka yang megang kayak atau menggerakkan perusahaan itu di Jepang gitu guys. Jadi nggak usah harap deh misalkan kalian mau kerja di Jepang tuh cuma bisa ngalamin bahasa Inggris, jangan dah. Soalnya itu kalian bisa bakal ditipu, bakal diperlakukan semena-mena. Kan udah banyak tuh cerita-cerita kayak misalkan di TikTok atau di mungkin di berita juga banyak sih kayak orang Indonesia kena perlakuan tidak mengenakan atau kena bully dan lain-lain. Makanya kita tuh harus bisa bahasa Jepang dan juga bisa harus ngedefense dan juga istilahnya menjual diri kita tuh agar kita tuh bisa stay true dan bisa kerja di dan dihargai juga guys. Oke, yang kedua, harus rajin nanya guys. Ya misalkan kalian tuh nggak ngerti tentang sesuatu atau satu hal, itu nggak boleh dipendem sama sekali guys. Meskipun kayak dibilangin, oh orang Jepang tuh kayak misalkan muka dua, oh orang Jepang tuh kayak misalkan kamu ngejawab atau apa gitu, itu bodoh amat, biarin gak usah dengerin. Yang penting tuh kalian tuh bisa kerja dengan cara aktif dan pengen tahu lebih tentang ya kerjaan lain dan tanggung jawab kalian di perusahaan itu guys. Misalkan kalian yang kerja di bagian yang banyak ketemu orang atau ngobrol sama orang kayak sales, marketing, HR, itu kan pasti kan ketemu orang-orang terus tuh. Jadi ya misalkan kalian pengen masuk ke bagian situ atau punya minat di bagian situ dan pengen kerja pakai bahasa Jepang, ya ayolah kita mulai menjadi aktif dan harus lebih bisa istilahnya tuh itu menjual diri gitu guys. Yang nomor 3 itu mungkin agak kontroversial, jadi ya misalkan kalian gak setuju oke lah, nggak apa. Tapi yang menurut gue penting tuh sih kalian punya gelar S1 atau S2 nggak ya kalau misalkan kalian mau kerja di Jepang. Alasannya itu adalah kalau misalkan kalian punya gelar tersebut, kalian bisa masuk ke perusahaan yang gede banget kayak misalkan ya Dentsu atau Recruit atau mungkin kayak Kyocera atau Kyoto Ceramics, atau masuk ke ya Honda, Toyota, perusahaan Jepang terkenal gitu guys. Maksudnya oke lah, mungkin kalian nggak punya S1 atau S2 gitu kan, mungkin sampai SMA aja, tapi mungkin bisa kalian ganti juga dengan ambil misal kayak ya JLPTN 1 atau ambil MBA atau ambil sertifikat bisnis atau apapun yang bisa membantu kalian tuh masuk ke interview dulu deh minimal, baru akhirnya bisa diterima di perusahaan besar gitu guys. Jadi misalnya kalian pengen kerja di Jepang, ingat-ingat tadi apa yang tadi 1, 2, 3, dan ayo kita mulai untuk membangun masa depan kita biar bisa menjadi lebih bagus dan cemerlang guys. Thank you udah nonton, dengerin, jangan lupa like, share, subscribe, and see you in the next video. Bye bye.